Banyak sekarang orang yang murtad, meninggalkan dan hijrah kepada jalan dan kebenaran, termasuk saya sendiri. Sekarang murtadin dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Dan salah satunya adalah saya murtadin. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan dari utara, barat, timur, selatan. Dari setiap jiwa, setiap keluarga, dari setiap sosial media, saya akan terus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan dan kebenaran, jalan dan hidup. Dialah terang bagi saya dan saudara di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Kenapa Kristen kau memuji Tuhan dengan memakai jilbab? Aduh, jadi sekarang jadi pro dan kontra. Penting saudara tahu ya, kenapa saya pakai jilbab? Karena jilbab tertulis dalam kitab Injil saya, yaitu di dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 16. Saudara bisa baca di sana. Kalau saudara mau menerima ilmu yang baik, saudara mau memahami yang lebih benar, saudara bisa baca kitab Injil. Injil tidak akan menyesatkanmu, tetapi Injil akan membawa engkau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan lebih lagi hidup di dalam kasih. Karena Injil adalah kekuatan Allah, di mana firman Allah adalah yang tertulis di dalam kitab Injil itu adalah firman Allah, dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah roh. Jadi saudara kekasih, hari-hari ini adalah hari-hari semakin jahat. Bangsa-bangsa akan tersesat oleh perbuatan iblis dan para nabi-nabi palsu. Tapi kita percaya pada malam hari ini kuasa Allah akan dinyatakan bagi setiap jiwa, terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa saudara kekasih? Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Tanpa terkecuali Tuhan menyelamatkan semua manusia, baik itu saudara dan saya, baik itu para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu para hamba-hamba Tuhan, terutama mereka semua yang hidup masih dalam kutuk dosa dan penderitaan. Tuhan menyelamatkan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, saudara kekasih. Bahkan Dia Allah yang tidak membeda-bedakan. Saat saya dan saudara datang kepada Yesus, Tuhan akan menolong saudara, dan Tuhan akan menyelamatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena pada mulanya semua manusia adalah manusia berdosa, manusia jatuh dalam dosa karena perbuatan Adam dan Hawa. Dan saya percaya saudara kekasih, pada malam hari ini banyak jiwa yang datang kepada Yesus, banyak jiwa yang memuliakan Yesus, banyak jiwa yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu kesaksian saudara kekasih, tadi waktu pada saat saya ada di sekolah saya ada di sekolah saya, saudara kekasih, saya bertemu sama satu anak Tuhan. Ternyata waktu begitu saya ngobrol-ngobrol sama dia, kita sama-sama berasal dari Makassar, tapi dia dari Bulukumba. Ada orang Bulukumba di sini. Sama-sama dari orang Makassar, dia dari Bulukumba, saudara kekasih, dan dia sudah percaya kepada Yesus. Mama bapaknya Muslim, dan hari itu jadi selamatkan dan dipercaya kepada Yesus. Dan saya percaya mungkin satu-satunya orang di Bulukumba yang sudah percaya kepada Yesus yaitu teman saya. Sungguh luar biasa saudara kekasih, kami ini orang-orang yang dahulunya tidak percaya, yang dahulunya tidak mengenal Yesus, tapi karena begitu besar kasih Allah dalam hidup saya, sehingga Tuhan menyelamatkan kami orang berdosa. Saudara kekasih, siapa yang di sini tidak berdosa? Ayo angkat tanganmu. Yang tidak merasa berdosa di sini siapa? Kalau dia merasa tidak berdosa, dia sedang menipu Allah dan kebenaran tidak ada padanya. Siapa orang berdosa di sini? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, siapa yang orang berdosa? Kalau saya dan saudara adalah orang berdosa, kita tidak menipu Allah, tetapi biarlah Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi hidup saya dan saudara, dan kebenaran ada di pihak saya dan saudara. Haleluya. Saudara kekasih, masih terus aja diprokontrakan, kenapa pakai jilbab, kenapa pakai jilbab. Saudara kekasih, saya adalah saudaramu, saya adalah saudaramu, kita saudara dari keturunan Adam dan Hawa, dan juga dari Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Saudara kekasih, kenapa saya harus pakai jilbab? Jilbab bebas, siapapun boleh pakai jilbab ya, terutama juga mereka yang tidak percaya, mereka yang mengenal Yesus boleh pakai jilbab, karena jilbab tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 16. Saudara bisa baca di situ. Baiklah saudara kekasih, semua diberkati Tuhan. Ayo lambaikan tanganmu, tangan-tangan yang diberkati Tuhan mana? Tangan-tangan yang diberkati Tuhan, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera pada malam hari ini. Haleluya. Ayo dong semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya saja seharian capek saudara kekasih, bangun sudah jam 4 subuh sampai hari ini belum tidur. Tadi di sekolah matanya merem-melek, tapi tidak apa-apa, tetap
Saya semangat ingin menimbang ilmu. Karena apa? Saya ingin menimba ilmu yang lebih dalam lagi, agar saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena akhir-akhir ini saudara kekasih, banyak yang sedang gencar iblis sedang gencar untuk menyesatkan bangsa-bangsa, dan harus kita lawan pekerjaan iblis ya. Musuh kita siapa? Ayo, ada yang tahu musuh kita siapa? Musuh kita iblis ya. Musuh kita iblis ya. Sekali lagi, musuh kita iblis dan para penyesat-penyesat. Sekali lagi saudara kekasih, musuh kita iblis dan para penyesat-penyesat. Firman Allah, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu ya, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita harus mengasihi sesama manusia. Jadi saat saya saudara dari muslim memilih untuk masuk Kristen, saya bukan musuhmu. Sekali lagi ya, saya bukan musuhmu. Hak dan hendak bebas saya dong. Saya mau kemana aja, itu pilihan saya, dan tidak ada pun satu yang dapat menentang saya selagi saya tidak merugikan secara moral, secara apalagi itu, secara finansial. Saudara tidak akan bisa saudara tidak bisa marah sama saya, karena saya tidak pernah merugikan siapa-siapa waktu saat saya terima Yesus. Saya terima Yesus karena Tuhan begitu mengasihi hidup saya, karena Tuhan telah memilih saya dari keluarga yang tidak percaya menjadi percaya. Ajaib kan? Yesus itu ajaib. Yesus itu diajaib. Bahkan Yesus itu heran. Semua lagi mengherankan. Semua Yesus sedang mengherankan saat ini. Kenapa? Karena banyak orang yang akan terus mencari kebenaran. Mencari kebenaran, haus akan kebenaran. Sehingga mereka terus ingin bertanya kepada orang Kristen. Yang mereka kepo bukan kitab mereka, tetapi kitab Injil. Suatu kesukaran, suatu sukacita, kabar sukacita yang luar biasa, karena mereka tidak kepo dengan kitab mereka, tetapi mereka begitu kepo dengan kitab Injil, sehingga mereka juga ingin mencari tahu siapa Yesus, siapa itu Abraham, siapa itu Daud, Nuh. Tapi kali ini Yesus sedang dimuliakan di bumi ini. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa yang sedang mencari tahu siapa itu Yesus. Haleluya. Saudara kekasih, hari-hari ini akan terus dikumandangkan bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Barang siapa datang kepadanya, dia tidak akan binasa. Termasuk saya datang kepada Yesus, saya tidak akan binasa. Saya jamin, saya menjamin, dan saya imankan hati saya kepada Yesus, dan saya menjaminkan hidup saya kepada Yesus, kalau Yesus akan menyelamatkan saya, untuk saya dan keluarga. Firman Allah berkata, satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Janji Tuhan akan digenapi. Saya bersaudara 4 loh. Dengarkan ya, saya bersaudara 4 perempuan semua, dan adik bungsu saya sudah terima Yesus. Itu suatu anugerah. Waktu pada saat adik bungsu saya terima Yesus, itu suatu anugerah yang luar biasa. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dan bukti kuasa Tuhan akan terus bekerja kepada mereka yang tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan mereka. Tuhan gak benci sama kalian. Tuhan gak benci kepada penghujat. Tuhan gak benci kepada pencemooh. Tuhan gak benci kepada mereka yang menghina nama Tuhan. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, masih ada waktu untuk bertobat. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk melawat, untuk mencamamu, sehingga engkau dapat mengalami lawatan Tuhan, sehingga engkau dapat mengalami pemulihan dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami dapat kuasa Tuhan. Luar biasa. Jangan lupa support room ini agar pelayanan Tuhan ini semakin berkembang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Hari ini Riani Kristi akan terus bersaksi dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Riani Kristi akan terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, agar bangsa-bangsa datang kepada Yesus, agar bangsa-bangsa datang menerima keselamatan daripada Yesus, karena keselamatan yang Tuhan berikan itu cuma-cuma, dan tidak ada waktu lagi. Bila dia datang kedua kali baru saudara mau diselamatkan, tidak ada waktu lagi. Untuk sekarang ini jangan main-main. Kita tidak pernah lihat keadaan hari zaman ini. Baru-baru saja kita mendengarkan kejadian gempa di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Begitu tiba-tiba saya dengar kabar dari BMKG, ternyata terjadi gempa di daerah Yogyakarta, Gunung Kidul. Wow, luar biasa loh Tuhan. Tuhan akan melawat saudara kekasih. Setiap kota, setiap daerah, setiap pelosok, setiap jiwa, setiap keluarga Tuhan akan melawat. Dengan apa? Dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara saudara. Saudara tidak akan pernah menyelami pekerjaan Tuhan. Saudara tidak akan pernah menyelami pikiran Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang di dalam dunia ini yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan dan pikiran Tuhan. Asal saudara harus tahu bahwa Yesus Kristus akan
akan terus menyelamatkan bagi setiap jiwa yang membuka hati kepada Yesus. Dan hari ini nama Tuhan akan terus diberitakan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, agar bangsa-bangsa semakin datang sujud menyembah dan mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara kekasih, mari teguhkan hatimu. Jangan menengok lagi ke kiri ke kanan, teruslah pandang ke depan. Ya, jangan menengok ke kiri ke kanan, jangan lagi menengok ke belakang, teruslah pandang ke depan. Karena di depan ada janji Tuhan, karena di depan ada keselamatan untuk saya dan saudara, karena di depan Tuhan sedang memimpin saya dan saudara untuk menuju kepada jalan yang benar, kepada jalan yang kekal, kepada jalan yang hidup. Karena Yesus Kristus adalah terang hidup. Terang hidup bagi kehidupan saya dan saudara. Ya, Yesus Kristus adalah terang hidup bagi kehidupan saya dan saudara. Dan Yesus adalah kehidupan bagi kehidupan saya dan saudara. Tanpa Yesus saudara tidak akan hidup. Secara daging saudara hidup, napas, tetapi roh kita mati. Kenapa? Tidak ada roh yang suci, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam diri saya dan saudara. Nah, hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam dunia ini. Waktu pada saat Yesus naik ke surga, hari ke-50 dia mencurahkan rohnya ke dalam dunia ini. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Agar saya dan saudara mengalami lawatan Tuhan, agar saya dan saudara mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, agar saya dan saudara dapat melakukan buah roh dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa Roh Kudus, kita tidak sanggup melakukan 9 buah roh. Karena 9 buah roh itu akan mengerjakan bagi saya dan saudara untuk membawa saya dan saudara masuk ke dalam rencana indah. Hai engkau yang belum percaya kepada Yesus, hai engkau yang menghujat nama Tuhan, hai engkau yang membenci kebenaran, hari ini engkau harus bertobat. Bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Dan kerajaan Tuhan telah diberitakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah keselamatan bagi setiap jiwa yang percaya dan datang kepadanya. Yesus Kristus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya, dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi, karena dialah air hidup yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah saudara kekasih, terus support pelayanan Tuhan ini, mari share sebanyak-banyaknya, mari tap-tap layar kepada kerabat, kepada saudara, kepada keluargamu. Karena melalui tangan-tangan saudara, melalui jari-jari saudara, dengan saudara like, share, and comment, dan juga melalui tap-tap layar saudara, saudara sedang mensupport pelayanan Tuhan ini, agar pelayanan Tuhan ini semakin berkembang dan semakin menjangkau jiwa di luar sana, dan semakin banyak datang kepada Yesus Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain bagi kita orang Kristen, ya. Bagi orang Kristen tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Saudara kekasih, saya akan membagikan firman Tuhan. Ayat emas pada malam hari ini adalah kitab Efesus 1 ayat 3. Ini ayat favorit saya, saudara kekasih. Saya diberkati sekali dengan firman Tuhan ini, dan saya harus bagikan firman Tuhan ini kepada saudara, supaya saudara juga mengalami lawatan Tuhan. Efesus 1 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Berikan kemuliaan. Shalom buat semua tim 12 RC Bintang Daud. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Iin. Terima kasih juga Adi Sugita Yasa untuk kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati, ya saudara kekasih, dan semuanya shalom. Ayo, yang pada anteng di sini tap-tap layar dulu, ya. Support pelayanan Tuhan ini agar pelayanan Tuhan ini semakin berkembang, agar akun ini semakin kuat dan semakin banyak menjangkau jiwa yang ada di luar sana, sehingga mereka juga mengalami lawatan Tuhan, ya. Saudara kekasih, pada malam hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kepada saya segala berkat rohani dari dalam surga. Wow. Tidak ada yang sama seperti dia loh. Mana ada? Tidak ada yang sama seperti dia yang mengaruniakan kepada saya dan saudara berkat rohani dalam surga. Semua berkat yang ada di dalam surga itu disediakan bagi saya dan saudara pada malam hari ini. Ayo, siapa yang merindukan berkat rohani dalam surga? Angkat dulu tanganmu. Ayo, siapa di sini? Angkat tanganmu. Saat engkau merindukan berkat rohani dalam surga, ayo angkat tanganmu dulu di hadapan Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa, dan mengherankan semua jiwa, terutama bagi mereka yang belum mengenal. Sangat heran kepada Yesus. Kenapa mereka heran kepada Yesus? Karena mereka tidak mengalami apa yang saya dan saudara alami. Mereka tidak mengalami apa yang saudara dan saya alami, sehingga itu yang mengherankan mereka. Dan sampai hari ini mereka terus masih bertanya, siapa Yesus? Bagaimana Yesus bisa lahir ke dalam dunia ini? Kalau dia Tuhan, bagaimana mungkin dia lahir
lahir dalam dunia ini, itulah yang mengherankan mereka, sehingga mereka tidak dapat memikir dengan akal sehat mereka, sehingga kebodohanlah yang membawa mereka hidup di dalam kepikiran, sehingga mereka itu berpikir yang aneh-aneh tentang Yesus. Mau tahu tentang Yesus? Kamu mau tahu tentang Yesus? Baca dong kitab Injil Kristus, ya. Kalau saudara mau tahu tentang Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus, siapa itu Paulus, saudara baca Injil Kristus. Karena waktu saudara baca Injil Kristus, saudara tidak akan disesatkan. Tidak akan ada yang menyesatkan engkau saat engkau membaca Injil Kristus, ya. Percaya dalam nama Yesus. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, firman Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada malam hari ini saudara tidak berhadapan dengan Riani Kristus. Kita sedang memberitakan firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan yang kami beritakan pada malam hari ini adalah Allah sendiri, bukan Riani Kristus. Sekali lagi saudara, saya sampaikan pada malam hari ini, saudara yang dengarkan di dalam room live ini, baik yang saudara di sana dan saudara yang ada di sini, penting saudara harus tahu bahwa saudara sedang mendengarkan Allah, firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara gak berhadapan dengan saya. Pada malam hari ini roh Tuhan ada di tempat ini. Kita sedang ada di daerah otoritas Allah. Room ini tempatnya Allah tuh. Ini tempatnya Tuhan, ya. Tidak ada tempat yang lain, karena nama Tuhan di sini dimuliakan dan ditinggikan. Dan saya Riani Kristi Murtadin. Hidup Murtadin. Hidup Murtadin. Murtadin dipilih Tuhan. Yes. Banyak sekarang orang yang murtad, meninggalkan dan hijrah kepada jalan dan kebenaran, termasuk saya sendiri. Sekarang Murtadin dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Dan salah satunya adalah saya Murtadin. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan dari utara, barat, timur, selatan. Dari setiap jiwa, setiap keluarga, dari setiap sosial media, saya akan terus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan dan kebenaran, jalan dan hidup. Dialah terang bagi saya dan saudara di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Semuanya ada dalam kegelapan. Semuanya adalah dalam kesesatan, di mana saya dan saudara menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang menciptakan segala dunia yang ada di dalam dunia ini. Segala sesuatunya diciptakan oleh Dia, dan semua yang ada di dalam dunia hanya untuk Dia, termasuk hidupmu hanya untuk Yesus. Tidak ada yang lain. Hidup saudara untuk siapa? Saudara bisa saja berkata, hidupku untuk suamiku, hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk anakku. Tapi terpenting saudara tahu, segala yang saudara butuhkan, segala yang saudara inginkan, bahkan segala saudara yang saudara rindukan, semua ada di dalam Yesus. Keselamatan, kesembuhan, pengampunan, penebusan. Apalagi kunci surga, semuanya ada dalam Yesus. Tidak ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kenapa saya pilih Yesus? Ada alasannya, dong. Ada alasannya kenapa saya dipilih Yesus. Dan Yesus hadir dalam hidup Riani Kristi, Muslim yang telah dipilih Tuhan. Dan sekarang kalau saudara bilang, bangga kau jadi Murtadin, bangga banget. Siapa bilang saya tidak bangga jadi Murtadin? Saya bangga. Kalau saudara bilang saya kafir, gak apa-apa, itu hal yang wajar, karena saya kafir dengan yang dulu dan saya hijrah kepada jalan kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Saudara kekasih, penting saudara harus tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya semua tidak terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Sampai saudara berpikir, kenapa dan bagaimana bisa seorang Riani Kristi Muslim yang notabene-nya papa mamanya haji dipilih Tuhan Yesus? Bagi saudara itu gak mungkin, terutama lagi saya. Saya juga itu tidak mungkin. Tapi itulah karena begitu besar kasih Allah. Tuhan memilih saya dari keluarga yang tidak percaya. Dan hari ini saya telah ditebus Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Stop di situ aja. Gak usah ambil nabinya, ya. Gak usah ambil nabinya. Stop di situ saja, ya. Sebelum aku membentuk dalam rahim ibumu,
Tuhan telah mengenal Riani Kristi. Sebelum Riani Kristi lahir ke dalam kandungan, Tuhan sudah menguduskan saya. Gak ada perkara mustahil, saudara kekasih. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya adalah umat kesayangan Tuhan. Yesus datang kepada hidup saya tahun 2000. Dia datang dalam hidup saya. Dia menampakkan dirinya kepada saya. Inilah aku, juru selamat. Banyak orang menghina dia. Banyak yang mencemooh. Banyak yang menghujat kebenarannya. Tapi penting saudara harus tahu bahwa yang kau hujat, yang kau hina, yang kau benci, bahkan engkau yang mengatakan dia segala yang busuk tentang Yesus, itu adalah Tuhan saya, Yesus Kristus, yang tergantung, terpikat di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan saya dari segala kutuk dosa yang diwarisi oleh nenek moyang saya, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa bisa begitu? Karena bukan saya yang pilih Yesus. Saya nggak pernah pilih Yesus untuk menjadi Tuhan saya. Siapa bilang saya pilih Yesus? No, no, no. Saya tidak pernah pilih Yesus untuk menjadi Tuhan saya. Tetapi genap firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, Riani Kristi, tetapi Tuhanlah yang memilih Riani Kristi. Jadi Tuhan yang pilih saya ya. Tuhan yang pilih saya. Spesial tuh. Saya bilang saya spesial di mata Tuhan. Saya bangga memiliki Yesus. Kalau sampai hari ini masih banyak orang yang menghina dia, sampai hari ini banyak orang yang membenci dan menghujat kebenarannya, tetapi penting saudara harus tahu bahwa Yesus yang engkau hujat, yang engkau hina, itu adalah Tuhan saya. Dan saya sama seperti saudara waktu sebelum saya diselamatkan Yesus. Saya sama seperti saudara. Kerjanya menghina, menghujat agama orang, menghina, mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau hari ini saudara menghujat saya, menghina saya sudah paham. Kenapa? Karena roh di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Begitu pula juga saudara, waktu saudara percaya kepada Yesus, roh yang di dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita harus mengalahkan roh yang ada dalam dunia ini dengan saudara hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup di dalam melakukan firman Allah. Saudara kekasih, seperti yang saya sudah sampaikan, saya tidak pernah pilih Yesus untuk menjadi Tuhan saya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan menyelamatkan saya. Dan ibu saya tidak pernah salah melahirkan saya. Kalau saudara bilang kasihan ibunya, yang perlu saudara harus tahu, saudara harus kasihan pada diri saudara. Karena firman Tuhan berkata, satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saat saya diselamatkan, saya tidak akan khawatir tentang ibu saya. Saya tidak akan khawatir tentang kedua adik saya. Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Tuhan pasti menyelamatkan mereka, saudara kekasih. Seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan rencanamu, bukan rencana saya. Kalau saudara masih menghujat hari ini, nggak apa-apa. It's okay. Saya terima hujatanmu. Saya nggak pernah takut dihujat. Saya tidak pernah takut dibenci oleh siapapun. Karena apa? Karena saya tidak berasal lagi dalam dunia ini. Karena Tuhan sudah memilih saya. Begitu pula juga kamu. Kamu tidak berasal dalam dunia ini saat engkau memilih Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Gak usah pikirkan lagi. Gak usah melihat kiri kanan ke belakang. Ayo pandang terus ke depan. Karena di depan ada keselamatan. Yesus yang memegang erat tanganmu, yang membawa engkau keluar daripada kegelapan. Keluar dari kegelapan. Karena kegelapan itu menyesatkan engkau. Keluar dari kegelapan. Karena kegelapan itu membawa engkau hidup di dalam kutuk dosa dan penderitaan. Kegelapan membawa engkau tersesat dan menghujat nama Tuhan. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan iblis itu menyamar sebagai malaikat terang sampai akhir zaman untuk menyesatkan setiap jiwa-jiwa. Bertobat hari ini. Bertobat. Kalau dia mengajarkan engkau kebencian, dia mengajarkan engkau penghinaan, dia mengajarkan engkau menghujat agama atau mengkafir-kafirkan orang, tinggalkan. Itu adalah sesat. Karena Tuhan mengajar saya dan saudara, kasih. Kasih. Yesus itu penuh dengan kasih. Di dalam Yesus ada lemah lembut. Di dalam Yesus ada kerendahan hati. Yesus itu penuh kasih. Dia mengasihi sesama manusia. Dia penuh dengan kesabaran. Dia penuh dengan kelemah lembutan. Dia penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hanya dalam Yesus engkau dan saya akan diselamatkan. Tidak ada yang lain, saudara kekasih. Tidak ada yang lain.
hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Saudara diciptakan itu dari Yesus. Yesus yang menciptakan saudara. Mana di sini penghujat-penghujat? Ayo angkat tangan. Para penghujat-penghujat angkat tangan. Siapa di sini tadi yang menghujat-menghujat? Kamu diciptakan oleh Yesus. Dan hidupmu diciptakan oleh Dia. Dan semua untuk kemuliaan bagi Dia. Bertobat hari ini. Bertobat. Kalau kamu bisa bernapas sampai hari ini itu karena Yesus. Kalau kamu bisa datang masuk ke dalam room ini itu karena Yesus memanggil kamu. Buktinya kamu anteng-anteng aja kan. Buktinya kamu tenang-tenang aja. Panggil-panggil dulu teman-temanmu. Panggil teman-temanmu. Kamu bebas sayang, ini tempatmu. Kamu bebas, ini tempatmu. Dan tidak akan ada yang berani mengusir engkau keluar dari room ini. Kenapa? Karena Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan mau engkau hidup di dalam keselamatan dan takut akan Tuhan. Tidak ada secara kebetulan. Semuanya diciptakan oleh Dia. Dan segala sesuatunya dari Dia. Dan hanya untuk Dia, termasuk hidup saya dan hidupmu, termasuk para penghujat-penghujat. Ayo, siapa yang menghujat nama kebenaran Allah di sini? Tuhan menciptakan engkau dan hidupmu untuk Tuhan. Mari bertobat. Yesus mengasihi, Yesus mengasihimu dan Yesus ingin engkau masuk ke dalam rencananya agar engkau meninggalkan segala kutuk dosa yang mengikat tubuh jiwamu hari-hari ini. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup. Dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayo, siapa yang terima Yesus di sini? Angkat tangan dulu. Siapa yang sudah percaya kepada Yesus? Saat saudara dan saya percaya kepada Yesus, di dalam Dia ada hidup. Di dalam saya ada kehidupan karena Yesus ada di dalam hidup saya. Dan dalam hidup itu ada terang manusia. Dalam kehidupan kita ada terang. Sehingga ada perbedaan dong. Ada perbedaan antara orang yang berdosa dan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, dia memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam dosa, dia tidak takut akan Tuhan. Dan di dalam hatinya ada dosa. Makanya kita tidak heran ya kalau ada yang menghujat, ada yang menghina. Bahkan ada yang heboh lagi mengatakan seperti ini, Yesus kan laki-laki, lahir dari perempuan, dari kemaluan perempuan. Bagaimana cara dia menyalurkan seksualnya? Waduh. Bertobat. Kau yang mengatakan seperti itu bertobat. Yesus sama menjadi seperti manusia. Bukan manusia, tetapi Yesus sama menjadi seperti manusia. Bukan manusia, tetapi Yesus sama menjadi seperti manusia. Kemarin saudara kekasih, saya mendengarkan satu perdebatan yang sangat bikin tidak enak didengar oleh telinga. Kenapa? Dia berkata, Yesus itu manusia, kenapa kamu sembah Dia? Kalau kamu bilang Dia Tuhan, Dia juga punya kencing katanya. Dia bisa kencing, dia bisa buang air. Ya namanya Dia 100% manusia, dia bisa lakukan itulah. Sampai dia berkata, saudara kekasih apa? Bagaimana dia menyalurkan hasrat seksualnya? Wih, gila dia. Wih, bisa sampai dia berpikir seperti itu. Kaum dari mana ini? Tentu saudara sudah paham ya, itu kaum dari mana. Yang kerjanya hanya membahas itu saja, saudara kekasih ya. Saudara kekasih, Yesus itu manusia. Yesus itu adalah sama menjadi manusia. 100% di dalam dunia ini dia manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Satu pribadi yang sama. Tubuh terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Begitu pula juga dengan Allah Tritunggal, saudara kekasih. Nah, saudara kekasih, hari-hari ini mari rubah cara berpikir kita. Mari rubah cara berpikir kita. Udah, tinggalkan itu pikiran-pikiran dunia yang hidup di dalam segala hawa nafsu kedagingan. Tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan itu semuanya. Mari hidup di dalam jalan Kristus. Mari hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup di dalam rencana Tuhan. Karena apa yang kamu pikirkan itu tidak akan bisa. Engkau tidak akan bisa menyelami pekerjaan Yesus. Tidak ada satupun engkau pun berdebat di sana kemari. Tidak akan bisa engkau menyelami pekerjaannya Dia. Kecuali engkau datang kepadanya, sujud menyembah di hadapannya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan jalan dan kebenaran dan hidup, maka engkau akan memahami siapa itu Yesus.
Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Siapa yang masih dalam kegelapan? Ayo angkat tangan. Siapa yang masih dalam kegelapan? Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Kegelapan tidak menguasai terang itu, sehingga saya dan saudara hidup di dalam terang Yesus. Nah, saudara kekasih, saudara yang akhir-akhir ini masih hidup dalam kesesatan, masih hidup jauh daripada Tuhan, hidup dalam berkelimpangan dosa, itu adalah kegelapan. Saudara mau hidup dalam terang, terima Yesus. Terima Yesus, gak usah simpel-simpel, buka hati, terima Dia, bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan, memberi diri untuk dibaptis, percaya kepada Yesus, gak takut akan Tuhan, dan lakukan kehendak firman Allah. Udah gitu aja. Keselamatan yang diberikan kepada saya dan saudara itu anugerah yang luar biasa. Gak perlu dibeli, gak perlu kamu harus mengorbankan tiap tahun untuk uangmu berjuta-juta untuk menyucikan dosamu, untuk menyucikan dosamu dari korban sembelihan. Gak perlu. Sekali seumur hidup Dia menyelamatkan saya dan saudara. Tapi penting keselamatan diberikan kepada saya dan saudara. Tetapi penting saudara harus tahu, saudara harus takut Tuhan dan kerjakan keselamatan. Kalau saudara tidak takut Tuhan dan tidak mengerjakan keselamatan, no, tetap saudara akan hidup jauh dari rencana Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan, melakukan kehendak firman Allah, biar terang itu tetap tinggal dalam hidup saya dan saudara. Kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Ayo, sudah bertobat saja. Sudah bertobat, tinggalkan itu sudah. Yang kamu suka menghujat, menghina nama Yesus, sudah tinggalkan itu semuanya. Mari ikut Yesus. Percayalah, dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada terang yang ajaib. Dalam Yesus ada kekekalan bagi hidup saya dan saudara. Haleluya. Nah, ini penting. Ini penting untuk semua orang yang menerimanya. Terutama engkau yang menghujat nama Tuhan, ini penting untuk kamu. Ya, bukan cuma saya saudara, tetapi kita semua. Ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Stop dulu ya. Kita stop dulu di situ. Situ ada tanda koma ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya itu huruf besar, n-nya huruf besar. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan diberi Tuhan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Kalau saudara menerima Dia, saudara dan saya akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi nggak heran kalau ada yang cemburu ya. Iya dong, nggak heran kalau ada yang cemburu. Kenapa? Karena saya yang sudah menerima Yesus, kita sudah menjadi anak raja. Saudara yang belum menerima Yesus, saudara masih hidup jauh dari Tuhan, hidup dalam perbudakan dosa. Hidup dalam perbudakan dosa. Makanya nggak heran kerjanya apa? Bersinah, kawin-kawin. Gak cukup satu istri, 5 istri kurang. Kenapa? Supaya nanti kalau mati disambut dengan bidadari. Surga bukan milik bidadari, cok. Surga bukan milik bidadari, Sekali lagi saya kasih tahu, surga itu miliknya Yesus Kristus. Dan di dalam surga itu nama Tuhan bertata, Dia yang bertata di kerajaan surga. Dan di dalam surga itu yang ada para malaikat dan orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan itu adalah orang-orang yang saya dan saudara yang hidup berpegang penuh kepada perintah Allah, takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir saudara kawin sampai 5 kali sampai 10 kali supaya saudara mati nanti di surga disambut dengan bidadari. Bidadari bukan bidadari ya, bidadari. Kalau ada orang Makassar tahu sini apa dibilang bidadari. Ayo, siapa di sini orang Makassar? Kalau ada orang Makassar kasih tampak dulu wajahmu. Mungkin saudara tahu apa itu artinya bidadari. Kalau ada orang Makassar tahu itu artinya bidadari, itulah. Jadi ya saya kasih tahu ya, di surga itu hanya ada Yesus bersama malaikat dan bersama orang-orang kudus. Ya, tidak ada bidadari di surga. Dan tidak ada juga di surga itu yang namanya kawin mengawinkan dan memecah perawan. 1000 tahun sudah dipecah perawan lagi, tidak ada. Bertobat. Jangan pikirkan semua yang itu. Saya kasih tahu ya. Yang menciptakan seksual itu memang Tuhan. Karena manusia adalah manusia seksual. Manusia itu adalah manusia
manusia seksual. Oh, senang nih RT 6 nih, senang nih RT 6, anteng nih RT 6 kalau bicara soal begini. Yang menciptakan memang Tuhan, dan itu indah dilakukan bila kita sudah hidup suami istri. Kalau hidup suami istri indah dilakukan. Kalau bilang nggak puas satu istri, bertobat. Kalau saudara bilang nggak puas satu istri, bertobat, saya tepuk tangan. Kenapa apa saudara kekasih? Kita hidup ini satu keluarga Allah. Kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Keluarga pertama yang diciptakan oleh Tuhan yaitu adalah Adam dan Hawa. Itulah keluarga pertama yang diciptakan Tuhan. Adam dan Hawa. Sehingga itu garis keturunan terus sampai sekarang. Jangan ya, kalau di zaman Adam dan Hawa itu mengawinkan kenapa? Untuk memperbanyak keturunan. Karena waktu zaman itu mungkin ya masih keluarga Adam dan Hawa doang, masih Kain dan Habel doang, belum ada keturunan-keturunan yang lain. Makanya mereka mengawinkan untuk memperbanyak keturunan. Nah, kalau sekarang kamu bilang tidak cukup satu istri, kawin sampai 10 istri, apa nggak capek? Bertobat, ubah mindset pikiranmu, ubah cara berpikirmu. Kita di surga untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan. Bukan di surga pecah perawan. Coba, untung gue udah keluar dari sono. Kalau tidak, waduh, bisa perawan terus gue. Bertobat dong. Untung loh saya keluar. Aduh, kalau saya masih di sono, parah bisa jadinya saya. Saya bisa jadi bidadari yang keberapa nih? Cece. Sekali lagi saudara kekasih. Sekali lagi saudara kekasih. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya untuk Dia. Hanya untuk Dia. Hanya untuk Dia, seperti saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan hanya untuk Tuhan, untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah persembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup ini adalah penyembahan untuk Tuhan. Bukan hidup ini untuk memuaskan hawa nafsu. Para penjahat-penjahat kelamin parah loh. Dan akhir zaman ini ajaran mereka benar-benar coba kalau saya masih di sana, ngeri loh saya. Untung saya sudah Kristen. Untung saya sudah Kristen. Coba kalau saya masih di sono, aduh. Sudah pecah perawan lagi selama 1000 tahun, perawan lagi sama 1000. Sudah itu berdiri tegap kuat dan kokoh selama 1000 tahun, tidak pernah loyo-loyo. Di gimana coba? Anteng kan, anteng. Karena apa? Itulah yang dibahas bagi mereka. Anteng. Aduh, parah nih. Sudahlah, bertobat, tinggalkan itu semuanya. Mari datang kepada Yesus. Yesus adalah keselamatan. Shalom, Mam Febi, tim 12 RC Bintang Daud. Terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati, jangan bermain-main dengan surga. Surga itu bukan milik bidadari ya. Sekali lagi saya sampaikan, surga itu milik Yesus. Kunci surga ada pada Yesus. Kunci surga ada pada Yesus. Dan pintu menuju keselamatan hanya ada pada Yesus. Saudara mau selamat? Saudara mau masuk surga? Saudara harus datang pada Yesus. Saudara harus melalui pintu keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tanpa Dia saudara tidak akan masuk ke dalam surga. Surga cuma ada satunya. Surga cuma ada satu.
Tidak ada surga pertama, surga kedua, surga ketujuh, tidak ada. Surga cuma ada satu. Neraka cuma ada satu. Tobat. Mari tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan segala hawa nafsu kedagingan yang mau menyelakakan saya dan saudara, yang membawa kita hidup di dalam dosa. Tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan itu semuanya. Mari kembali kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, Sang Juru Selamat bagi saya dan saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara kalau percaya dalam nama Yesus, saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, Yohanes 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini sekarang yang lagi perdebatan nih, lagi heboh. Lagi banyak yang diperdebatkan. Banyak yang bilang kita menyembah manusia. Banyak yang bilang kita menyembah manusia yang sudah jadi bangkai. Kubur saja tidak dapat menahan jasadnya loh. Karena tanah itu tahu bahwa yang di dalam tanah itu adalah Tuhannya, yang menjadikan tanah, yang menjadikan bumi itu. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah. Kami gak menyembah manusia. Kalau kamu bilang saya menyembah manusia, kamu tuh bertobat. Kalau saya menyembah manusia, ngapain saya keluar? Orang di sono juga mengagung-menggangungkan manusia, membaginda-bagindakan manusia, ngapain? Capek, hidup ini capek. Kalau saudara bilang kami menyembah manusia, saudara bertobat. Bertobat. Karena Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, firman itu telah. Kita garis bawahi telah. Firman pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah air. Dilengkapi di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi. Kita garis bawahi telah menjadi. Dia telah menjadi manusia. Kalau saudara bilang saya menyembah manusia, ngapain saya ke sini? Di sono juga mengagung-agungkan mereka. Buktinya sampai hari ini mereka masih berdoa supaya dia diberikan keselamatan bersama keluarganya. Terus siapa yang doakan kamu? Kalau kamu hanya terus berdoa supaya dia diberikan keselamatan, siapa yang mendoakan kamu? Tidak ada yang mendoakan kamu. Kenapa kamu terus hanya berdoa buat dia supaya dia diberikan keselamatan? Kalau kami sudah pilih Yesus, saya pilih Yesus. Yesus sudah menjamin hidup saya. Bahwa Yesus memberikan keselamatan anugerah yang tidak dapat dibeli oleh uang, oleh apapun yang ada di dalam dunia. Itulah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa yang saya terima daripada Yesus. Kenapa? Dia pilih hidup saya. Dan saya adalah umat kesayangan. Saya adalah umat pilihan. Saya adalah umat imamat yang rajaan. Saudara berpikir logis aja. Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka yang keras hati. Tuhan sudah berdiri di depan pintu hati saudara loh. Tuhan sudah berdiri di depan pintu hati saudara. Tuhan sedang mengetuk pintu hati. Kuncinya dari saudara sendiri. Kalau saudara buka pintu hatimu, dia akan masuk bersama-sama saya dan saudara. Dan dia tinggal dan makan bersama-sama dengan saya dan saudara. Artinya Tuhan ada dalam hidup saya. Dan berkat kemurahan Tuhan menyertai saya dan saudara. Berkat Tuhan menyertai saya dan saudara. Firman
antara kita. Waktu pada saat dia lahir, dia diam di antara semua bangsa Israel. Setelah dia mati, dia bangkit hari yang ketiga, ke 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada semua orang, dan dia naik ke surga, dan hari yang ke-50 dia mencurahkan roh. Dan hari ini dia tetap bersama saya dan saudara di dalam roh. Allah itu roh. Ya, sebentar ya. Allah itu roh. Biar saudara paham. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu bukan benda padat, bukan benda cair, bukan zat. Bukan zat ya. Sekali lagi saudara kekasih, Allah itu roh, di mana saja dia ada. Dia itu maha hadir. Dan pada malam hari ini juga dia hadir bersama-sama saya dan saudara. Dia ada bersama kita. Karena Allah itu roh. Dia bukan benda padat dan juga bukan benda cair atau zat. Kalau di sana kan bilangnya zat. Saudara kekasihnya, Allah itu roh. Dan dia maha hadir. Di mana saja dia ada. Hari ini dia bersama saya dan saudara. Saat saudara ada di rumah saudara menyembah dia, dia ada juga di sana. Saat saya di sini menyembah dia, dia juga ada bersama saya. Karena dia maha hadir, dia maha kuasa. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita ini sedang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi gak heran mereka orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka tidak tahan kepada perkumpulan orang-orang benar. Jadi gak heran ya kalau di dalam room life ini ada begitu banyak pro dan kontra. Karena mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran, dia sedang bergabung di perkumpulan orang-orang kudus, sehingga dia tidak tahan kepada kebenaran, makanya timbullah ngejek-mengejek, hina-menghina dalam hati mereka, dalam lidah bibir mereka. Tapi saudara jangan sayang, jangan usah takut. Kita tetap saja memuji Tuhan. Kita tetap saja memuliakan Tuhan. Biarin aja mereka menghina, mengejek, gak apa-apa. Karena firman itu berkuasa. Firman itu akan menjamah melawat setiap hati, setiap jiwa yang mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul akan pendengaran firman Allah. Dan saya percaya mereka yang ada dalam room live ini, mereka juga akan imannya akan timbul akan pendengaran firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja bersama-sama menyaksikan siaran langsung di TikTok, mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari Ibu Riani Kristi. Kisah hidupnya sungguh menyentuh hati. Beliau lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga besar yang taat menjalankan ajaran agamanya. Bahkan, ayah dan ibunya adalah orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji. Namun, di tengah latar belakang keluarga yang demikian, Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara nyata, memanggil dan menuntun hati Ibu Riani Kristi untuk mengenal, mengikuti, serta percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Khotbah dan kesaksian yang beliau sampaikan tadi bukanlah kata-kata kosong, melainkan pengalaman hidup yang nyata, penuh kuasa dan membawa terang. Semoga semua itu membuktikan bahwa kasih dan panggilan Tuhan tidak mengenal batas latar belakang, asal-usul maupun keadaan hidup seseorang. Tuhan mencari setiap hati, dan siapa saja yang mau membuka hatinya untuk bertemu dengan kasih karunia yang menyelamatkan. Sebagai pengingat bagi kita semua, marilah kita merenungkan bersama ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 10, 34, dan 35 yang berbunyi begini teman-teman. Lalu kata Petrus, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak memandang bulu, melainkan orang yang takut akan Dia dan yang berbuat kebenaran dari bangsa manapun juga diterima olehnya. Benar adanya, apa yang dialami Ibu Riani Kristi adalah bukti nyata dari janji Tuhan ini. Tuhan tidak melihat dari mana kita berasal, apa latar belakang keluarga kita, atau apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Yang Tuhan lihat adalah hati yang mau mencari Dia, hati yang mau menyerahkan diri, dan hati yang percaya kepada Yesus Kristus.
Semoga seluruh pesan dan kesaksian yang kita dengar tadi menjadi berkat yang melimpah bagi kita semua. Semoga pesan ini menumbuhkan iman kita, menguatkan langkah kita dalam mengikut Tuhan. Dan yang terpenting, semoga pesan ini menjadi jembatan terang bagi siapa saja yang belum mengenal Tuhan, belum bertobat, maupun belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi siapa saja yang hatinya tersentuh, ingatlah, pintu kasih Tuhan selalu terbuka lebar untukmu. Tidak peduli siapa dirimu dan dari mana asalmu, cukup datang dengan hati yang rendah, mengakui dosamu, dan percaya kepadanya, maka engkau akan menerima hidup yang kekal. Marilah kita bawa semua ini dalam doa, dan biarlah kesaksian ini terus menjadi terang yang menyala, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di khotbah dan kesaksian berikutnya. Oh ya teman-teman, di share-share video ini ya, biar menjadi berkat bagi banyak orang lagi ya.